Amel, seorang pasien muda yang kritis akibat kecelakaan, tiba di rumah sakit tempat Lukman bekerja, membawa tanda lahir yang tak pernah ia lupakan. Lestari, mantan istri Lukman, telah lama mencoba berdamai dengan kenyataan kehilangan anak mereka, namun kenangan itu terus menghantui mereka berdua. Namun, ketika Lukman melihat tanda lahir itu di ruang operasi, sesuatu dalam dirinya terguncang hebat, membuat pikirannya dipenuhi kecemasan yang tak terduga. Drama kehidupan ini penuh teka-teki yang perlahan terurai, membuat semua yang terlibat menghadapi kenyataan yang menggetarkan hati dan mengguncang jiwa. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah taman kota yang ramai pada sore hari, Lukman Raharjo duduk di bangku kayu sambil memperhatikan putri kecilnya, Nabila, yang sedang asyik bermain ayunan di bawah rindangnya pohon flamboyan. "Ayah, aku mau es krim rasa coklat," seru Nabila dengan mata berbinar, sementara tangannya menunjuk pedagang es krim yang mendorong gerobak di tepi jalan. Lukman tersenyum hangat, lalu berkata, "Tunggu di sini ya, Nabila, ayah akan membelikannya untukmu, jangan kemana-mana." Dengan cepat, ia melangkah menuju pedagang es krim yang hanya berjarak beberapa meter. Namun saat ia menoleh kembali ke arah ayunan, Nabila sudah tidak ada di sana. Panik mulai menyerang, dan Lukman segera berlari ke area bermain sambil memanggil, "Nabila, Nabila, kamu di mana, nak?" Tetapi hanya suara riuh anak-anak lain yang terdengar. Seorang ibu yang sedang duduk di dekat situ mengatakan, "Saya tadi melihat dia berjalan ke arah kolam ikan," yang membuat Lukman segera berlari ke sana dengan jantung berdebar. Namun, setelah menyisir sekitar kolam ikan yang dipenuhi anak-anak lain bersama orang tua mereka, ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Nabila. Kepanikan Lukman semakin menjadi ketika ia mulai berlari ke berbagai sudut taman, bahkan sampai ke pintu keluar taman, tetapi tak satupun petunjuk yang ia temukan. Tak lama kemudian, Lestari, istrinya, yang baru selesai membeli camilan di kios dekat taman, datang menghampiri dengan wajah bingung melihat ekspresi suaminya. "Mana Nabila?" "Bukannya dia tadi di ayunan?" tanya Lestari dengan nada tegang. Dan saat Lukman menjelaskan apa yang terjadi, air mata mulai mengalir dari wajah Lestari yang segera ikut mencari putri mereka dengan langkah gemetar. Ketika malam mulai turun, taman kota perlahan-lahan sepi, dan hanya suara jangkrik yang menggantikan keramaian yang ada beberapa jam sebelumnya. Lukman dan Lestari berdiri di bawah lampu jalan yang temaram, dengan wajah lelah dan baju yang basah oleh keringat. Sementara usaha mereka mencari Nabila selama berjam-jam tidak membuahkan hasil. "Sudah kita cari kemana-mana, dia tidak ada. Mungkin kita harus melapor ke polisi," kata Lestari dengan suara serak, sementara Lukman hanya mengangguk lemah tanpa kata. Mereka segera menuju kantor polisi terdekat, di mana seorang petugas yang bertugas malam itu mencatat laporan mereka dengan wajah serius dan berkata, "Kami akan menyebarkan informasi ini dan mulai mencari." Namun, saat mereka duduk di ruang tunggu kantor polisi, diam dalam kecemasan yang menusuk, pikiran buruk mulai menghantui mereka, dan Lestari akhirnya menangis terisak di bahu Lukman. "Semua ini salahku," bisik Lukman sambil menggenggam tangan istrinya, tetapi Lestari hanya menggeleng, mencoba menahan emosi meski air matanya terus mengalir. Dalam perjalanan pulang ke rumah, suasana di dalam mobil sangat sunyi, hanya terdengar suara mesin yang menderu pelan di antara derasnya hujan yang mulai turun. Ketika mereka tiba di rumah, setiap sudut ruangan terasa kosong dan sunyi, seakan menegaskan bahwa keluarga kecil mereka kini kehilangan sesuatu yang sangat penting. Lukman duduk di sofa dengan kepala tertunduk, sementara Lestari mengambil foto Nabila yang terbingkai di meja, memandangnya dengan penuh kesedihan dan doa yang tertahan di bibirnya. Malam itu, mereka hampir tidak tidur, berharap bahwa keesokan harinya akan membawa kabar baik tentang putri mereka. Meskipun hati mereka dipenuhi oleh rasa takut yang mencekam. Pagi hari, Lukman dan Lestari memutuskan untuk kembali ke taman, berharap menemukan petunjuk baru atau seseorang yang mungkin telah melihat Nabila di hari sebelumnya. Mereka bertanya kepada petugas keamanan taman, yang hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak melihat ada anak kecil yang pergi sendirian kemarin sore." Beberapa pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sekitar taman juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan, hanya mengulangi hal yang sama bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan.
Di tengah pencarian itu, seorang pemulung mendekati mereka dan berkata, "Saya melihat seorang anak kecil digandeng oleh seorang wanita yang memakai kerudung merah, tapi saya tidak tahu kemana mereka pergi." Informasi ini memberi secercah harapan kepada Lukman dan Lestari, meskipun mereka tidak yakin apakah itu benar-benar Nabila atau hanya kebetulan. Mereka segera melapor kembali ke polisi dengan informasi tersebut, berharap bahwa petunjuk kecil ini akan membawa mereka lebih dekat pada jawaban yang mereka cari. Sementara itu, Lestari mulai menyebarkan poster-poster dengan foto Nabila ke berbagai tempat, termasuk di pasar, halte, dan stasiun kereta, berharap ada orang yang mengenali wajah putrinya. Lukman juga mencoba menghubungi teman-temannya untuk membantu menyebarkan informasi melalui media sosial, yang mulai mendapat perhatian dari warga setempat. Namun, hari demi hari berlalu tanpa kabar apapun, membuat semangat mereka perlahan memudar, meskipun mereka berdua tahu bahwa mereka tidak boleh menyerah. "Apapun yang terjadi, kita harus tetap mencari," kata Lukman dengan suara berat, tetapi di balik kata-katanya, terlihat jelas kelelahan yang mulai menggerogoti dirinya. Seminggu setelah hilangnya Nabila, rumah yang biasanya dipenuhi suara tawa anak kecil kini terasa seperti bayangan suram dari kehidupan yang pernah mereka miliki. Lukman menghabiskan waktunya di ruang tamu, menatap layar ponsel yang berisi pesan-pesan dari teman dan kerabat yang bertanya tentang perkembangan pencarian Nabila. Lestari mengunci dirinya di kamar, memegang boneka kesayangan Nabila yang selalu diletakkan di atas tempat tidurnya, memeluknya erat seolah berharap bahwa boneka itu bisa memberinya rasa hangat dari kehadiran putrinya. Setiap kali telepon rumah berdering, keduanya berlari untuk mengangkatnya dengan penuh harap, hanya untuk merasa kecewa ketika yang menelepon hanyalah kerabat yang ingin memberikan dukungan. Suatu malam, saat duduk di meja makan yang kosong, Lestari berkata dengan suara gemetar, "Aku merasa dia masih hidup, Lukman, aku tahu dia ada di suatu tempat." Lukman hanya mengangguk pelan, tidak ingin menolak keyakinan istrinya meskipun di dalam hatinya ia mulai merasa ragu akan kemungkinan itu. Poster-poster yang mereka pasang mulai memudar terkena hujan dan angin, seakan mencerminkan harapan mereka yang perlahan memudar bersama waktu. Teman-teman yang awalnya aktif membantu pencarian kini mulai jarang menghubungi, dan pasangan itu merasa semakin sendirian dalam perjuangan mereka. Namun, di tengah kesedihan itu, Lukman mulai merasakan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah kembali bekerja di rumah sakit, meskipun ia tahu bahwa fokusnya tidak akan pernah sama. Saat ia meninggalkan rumah pagi itu untuk kembali ke rutinitasnya, Lestari berdiri di depan pintu dengan wajah kosong, seolah ingin berkata sesuatu tetapi memilih untuk diam. Beberapa hari setelah operasi Amel, Lukman memasuki ruang perawatan dengan membawa berkas medis di tangan, berusaha menjaga nada suaranya tetap profesional meskipun pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. "Bagaimana kondisi perutmu? Amel masih terasa sakit?" tanya Lukman dengan senyum ramah, sementara matanya memperhatikan ekspresi gadis itu dengan seksama. Amel mengangguk pelan sambil berkata, "Sedikit lebih baik, Dok, terima kasih sudah menyelamatkan saya," dengan suara yang terdengar tulus namun ragu. Setelah memastikan kondisinya stabil, Lukman mencoba menggali informasi lebih jauh dengan nada santai. "Boleh tahu, siapa yang biasanya menemani kamu di rumah?" Amel tampak berpikir sejenak sebelum menjawab, "Bu Ratih, dia seperti ibu saya sudah tinggal dengannya sejak remaja," ucapnya dengan nada datar, seolah mencoba menghindari detail lebih lanjut. "Oh, jadi kamu tidak tinggal bersama keluarga kandung?" tanya Lukman dengan hati-hati, berharap mendapatkan lebih banyak petunjuk. Tetapi Amel hanya menggeleng tanpa memberi penjelasan tambahan. Ratih, yang tiba-tiba masuk ruangan sambil membawa sekotak makanan, segera bergabung dalam percakapan itu dengan wajah penuh senyum. "Amel, istirahat yang cukup ya, jangan terlalu banyak bicara, biar cepat sembuh," kata Ratih dengan nada lembut namun tegas, seperti sengaja memotong interaksi antara Lukman dan Amel. Lukman memperhatikan bahasa tubuh Ratih, yang tampak protektif dan waspada, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Saat ia meninggalkan ruangan, pikiran Lukman terus dipenuhi rasa penasaran, merasa ada yang tidak beres dengan cerita Amel dan sikap Ratih yang terlalu mencurigakan. Sejak kunjungan terakhirnya, Lukman mulai memperhatikan bahwa Ratih selalu ada di samping Amel, bahkan di luar jam kunjungan rumah sakit. Ketika Lukman datang lagi untuk memeriksa perkembangan kondisi Amel, ia melihat Ratih berdiri di dekat tempat tidur dengan tangan terlipat, seolah mengawasi setiap langkahnya. "Dokter, bagaimana kondisi Amel? Apa ada sesuatu yang harus saya tahu?" tanya Ratih dengan nada sopan,
tetapi matanya menyiratkan kehati-hatian yang mencolok. Lukman menjawab dengan tenang, "Semua berjalan baik, Ibu Ratih, pemulihannya cukup cepat," sambil berusaha mengalihkan pembicaraan untuk mendekati Amel. Ketika ia mencoba berbicara langsung dengan Amel tentang hal-hal ringan, Ratih tiba-tiba berkata, "Amel sepertinya butuh istirahat sekarang, Dok, saya khawatir dia kelelahan." Sikap Ratih yang sering menginterupsi percakapan membuat Lukman semakin curiga bahwa wanita itu sedang menyembunyikan sesuatu yang penting. Ratih bahkan pernah terlihat meminta perawat untuk membatasi siapa saja yang diizinkan menemui Amel, dengan alasan agar gadis itu tidak terganggu selama masa pemulihan. Bu Ratih terlalu protektif, bahkan untuk seorang ibu angkat, pikir Lukman, yang mulai mempertanyakan niat sebenarnya dari wanita itu. Meski begitu, Lukman tahu bahwa jika ia terlalu terang-terangan, Ratih mungkin akan mengambil tindakan untuk menjauhkan Amel dari pengawasannya. Dengan perasaan gelisah, ia mulai merancang langkah berikutnya untuk mendapatkan jawaban tanpa membangkitkan kecurigaan Ratih. Malam itu, di sebuah kafe dekat rumah sakit, Lukman bertemu dengan Gunawan, sahabat lamanya yang juga seorang dokter bedah, untuk berbagi kegelisahan yang selama ini ia pendam. "Gan, aku punya pasien muda yang mungkin, ini hanya mungkin, adalah anakku yang hilang," ujar Lukman dengan nada pelan, sambil mengaduk kopi tanpa henti. Gunawan terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi ia menunggu Lukman melanjutkan ceritanya tanpa menyela. Dia memiliki tanda lahir yang sama dengan Nabila, dan ada hal-hal aneh pada wanita yang mengasuhnya, seperti mencoba menjauhkan kami, tambah Lukman dengan nada serius. Gunawan mengangguk perlahan sebelum berkata, "Luk, aku mengerti perasaanmu, tapi ini hanya dugaan, kamu harus berhati-hati, terutama karena itu menyangkut pasien." Meski mencoba tenang, Lukman merasa didukung oleh kata-kata Gunawan, yang menyarankan agar ia mencari bukti kuat sebelum melangkah lebih jauh. "Mungkin kamu perlu bantuan orang yang ahli dalam hal seperti ini, seseorang yang bisa menyelidiki tanpa membuat situasi jadi rumit," kata Gunawan sambil menatap Lukman serius. Saran itu membuat Lukman teringat pada Anita Sari, seorang detektif swasta yang pernah membantu salah satu pasiennya dalam kasus adopsi ilegal. Ia memutuskan untuk menghubungi Anita segera, karena ia tahu bahwa naluri ayahnya tidak akan membiarkannya tinggal diam. "Terima kasih, Gan, aku hanya ingin tahu kebenarannya, apapun hasilnya," ujar Lukman sebelum meninggalkan kafe dengan pikiran yang semakin berat. Keesokan harinya, Lukman menghubungi Anita Sari dan mengatur pertemuan di sebuah restoran kecil yang sepi, tempat mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Setelah mendengar penjelasan Lukman, Anita langsung setuju untuk membantu, terutama karena ia merasa bahwa kasus ini memiliki kemiripan dengan beberapa kasus yang pernah ia tangani. "Hal pertama yang perlu saya lakukan adalah menyelidiki latar belakang Bu Ratih. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, pasti ada jejaknya," ujar Anita dengan nada yakin. Beberapa hari kemudian, Anita kembali dengan laporan awal yang membuat Lukman semakin curiga. Tidak ada dokumen resmi yang menguatkan hubungan Ratih dengan Amel. "Saya juga menemukan bahwa Ratih pernah pindah rumah beberapa kali dalam 15 tahun terakhir, dan setiap kali dia pindah, ada anak kecil yang tinggal bersamanya," ungkap Anita dengan wajah serius. Informasi ini membuat Lukman semakin yakin bahwa Ratih terlibat dalam sesuatu yang tidak wajar, meskipun ia tahu bahwa kebenaran masih jauh dari jelas. "Apa langkah berikutnya, Bu?" Anita tanya Lukman dengan nada cemas, berharap bahwa penyelidikan ini akan segera membawa jawaban. Anita menjawab, "Kita perlu mencari dokumen atau bukti konkret lain, mungkin dari rumah Ratih atau arsip lama. Ini akan memakan waktu, tapi saya yakin kita bisa menemukan sesuatu." Sementara Anita melanjutkan penyelidikannya, Lukman mencoba bersikap seperti biasa di rumah sakit, meskipun hatinya terus dipenuhi kegelisahan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia sudah semakin dekat pada jawaban yang telah ia cari selama 18 tahun, meskipun jalan yang harus ia tempuh masih penuh dengan teka-teki. Beberapa hari setelah berita tentang Amel tersebar, Lestari, yang selama ini lebih memilih menghindar dari Lukman, tiba-tiba meneleponnya dengan nada cemas. "Lukman, aku dengar kamu sedang menangani pasien yang bernama Amel. Apa benar dia mirip dengan Nabila?" tanya Lestari dengan suara bergetar, seolah menahan harapan yang terpendam. Lukman terdiam sejenak, ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menjelaskan semua yang ia temukan, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. "Lestari, aku tahu ini sulit, tapi Amel,
Dia memiliki tanda lahir yang persis sama dengan Nabila. Aku rasa ini bukan kebetulan, ujar Lukman dengan suara serak, berusaha meyakinkan istrinya. Lestari terdiam beberapa saat, tetapi kemudian berkata dengan hati-hati, kamu yakin ini bukan hanya pengandaianmu saja? Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Kita harus mencari tahu lebih jauh. Kita harus tahu kebenarannya, jawab Lukman dengan tegas. Percakapan itu berlangsung tegang, penuh keteguhan dan ketidakpastian, tetapi akhirnya Lestari mengangguk pelan. Aku ingin tahu, Lukman, aku ingin tahu apa yang terjadi pada putri kita. Meskipun keduanya tidak sepenuhnya yakin, ada secercah harapan di dalam hati mereka yang mulai membara. Kita akan lakukan ini bersama-sama, kata Lukman, menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Lestari menghela napas panjang, lalu menutup telepon dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Pada kunjungan berikutnya ke rumah sakit, Lukman merasa semakin terdesak untuk mendapatkan jawaban dari Ratih, yang selalu mendampingi Amel dengan sikap yang penuh kewaspadaan. Bu Ratih, saya ingin berbicara sebentar tentang Amel, kata Lukman dengan suara yang lebih tegas dari biasanya, mencoba membuka percakapan yang semakin sulit ini. Ratih menatapnya dengan mata yang tajam, seolah membaca setiap gerak-gerik Lukman. Tentu, Dok, ada yang bisa saya bantu, tanyanya. Suara lembutnya kali ini terdengar agak dipaksakan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul Amel, tentang siapa keluarganya, tanya Lukman langsung, sambil memperhatikan ekspresi wajah Ratih yang mulai berubah tegang. Saya rasa itu bukan urusan Anda, Dok. Amel sudah cukup banyak mendapatkan perhatian, sebaiknya Anda fokus pada hal-hal yang lebih penting, jawab Ratih dengan nada yang mulai tinggi, mencoba menghindari pertanyaan lebih lanjut. Lukman tidak terpengaruh dan melanjutkan, saya hanya ingin tahu mengapa dia bisa berada di bawah pengasuhan Anda, apakah ada dokumen yang mendukung semuanya. Ketegangan semakin meningkat, dan Ratih dengan tegas berkata, jika Anda terus mendekati Amel dengan cara seperti ini, saya akan memindahkannya ke rumah sakit lain. Saya tidak akan membiarkan Anda mengganggu proses pemulihannya. Lukman merasakan frustrasi semakin memuncak, tetapi ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik untuknya, Bu Ratih. Jika Anda tidak bisa mengerti itu, saya akan mencari cara lain untuk menemukan kebenaran, jawab Lukman dengan dingin. Dengan langkah cepat, Ratih meninggalkan Lukman di ruang itu, meninggalkan dokter itu dengan rasa frustrasi yang semakin membuncah. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, Anita kembali dengan informasi mengejutkan yang langsung menggetarkan hati Lukman. Dokter, saya menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, kata Anita dengan suara serius saat ia menemui Lukman di kafe tempat mereka biasanya bertemu. Lukman duduk tegak, mendengarkan dengan cermat. Apa yang kamu temukan? Anita tanyanya, sudah merasa ada sesuatu yang besar sedang terungkap. Anita menundukkan kepala, kemudian melanjutkan, ternyata, Ratih pernah terlibat dalam beberapa kasus kriminal, termasuk perdagangan anak. Itu bukan hanya rumor. Mendengar informasi ini, tubuh Lukman seperti kaku seketika, dan ia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, keterlibatan Ratih dalam kasus-kasus itu menghubungkan Amel dengan Nabila, bukan? Anita mengangguk. Saya tidak bisa mengatakan lebih lanjut tanpa bukti yang lebih kuat, tapi semuanya menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara Amel dan jaringan ilegal itu. Lukman merasakan dunia di sekitarnya berputar. Meskipun ia sudah menduga hal buruk seperti ini, tetapi kenyataan tetap saja mengguncang dirinya. Amel adalah Nabila, aku yakin, gumam Lukman, sementara hatinya dipenuhi dengan kebingungannya. Namun ia tahu bahwa ini hanya akan menjadi titik awal. Lukman, berhati-hatilah, jangan biarkan Ratih tahu apa yang sudah kita ketahui. Ini bisa menjadi sangat berbahaya, kata Anita dengan tegas, mengingatkan Lukman untuk tidak terburu-buru. Lukman mengangguk, bertekad untuk mengungkap kebenaran meskipun jalan yang harus dilalui semakin berbahaya. Setelah mendengar informasi dari Anita, Lukman semakin yakin bahwa Ratih mungkin terlibat dalam penculikan Nabila, tetapi ia tahu bahwa ia harus mendapatkan bukti yang lebih konkret. Ia memutuskan untuk memanggil Anita kembali dan meminta untuk menyelidiki lebih dalam tentang masa lalu Ratih, terutama tentang hubungannya dengan jaringan adopsi ilegal yang disebut-sebut telah dibubarkan 15 tahun lalu. Saya akan cari tahu lebih banyak, ada arsip-arsip lama yang mungkin bisa menjelaskan semuanya, jawab Anita, bersiap untuk menggali lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Anita kembali dengan berita mengejutkan.
Ratih ternyata memiliki hubungan langsung dengan sebuah organisasi yang mengurusi adopsi anak secara ilegal dan melibatkan banyak pihak berkuasa. Ini bisa jadi kasus besar. Lukman, saya menemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Ratih terlibat dalam jaringan perdagangan anak yang cukup terkenal, kata Anita dengan wajah serius. Lukman mendengar dengan penuh perhatian, merasa marah sekaligus cemas. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban yang sudah lama ia cari. Amel, Nabila, mereka harus diberitahu semua ini, gumam Lukman, merasa semakin yakin bahwa langkah selanjutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sementara itu, Lukman mencoba untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Amel, meskipun ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan penuh dengan pertanyaan yang bisa membuka luka lama. Dengan hati-hati, ia merencanakan langkah berikutnya, menghadapi Ratih. Tetapi kali ini ia tidak akan mundur sebelum mendapatkan kebenaran. Lukman tahu bahwa semakin dekat ia pada kebenaran, semakin besar risiko yang harus ia hadapi, namun ia tidak bisa lagi mundur. Lukman datang ke ruang perawatan Amel dengan hati yang berdebar, berniat untuk berbicara lebih pribadi dengan gadis itu setelah menduga bahwa ada lebih banyak yang perlu diketahui. Amel, aku tahu kamu pasti merasa bingung, tapi ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan tentang masa kecilmu, ujar Lukman dengan lembut, berusaha membangun kepercayaan. Amel menatapnya sejenak, tampak ragu, lalu berkata, saya tidak tahu banyak tentang orang tua kandung saya, dok mereka meninggal dalam kecelakaan ketika saya masih kecil. Lalu siapa yang merawatmu setelah itu, tanya Lukman, mencoba menggali lebih dalam, meski hatinya sudah menduga jawabannya. Amel menunduk, seolah mencari-cari kata-kata yang tepat. Ratih. Dia yang membawa saya setelah orang tua angkat saya meninggal sejak saat itu. Dia yang merawat saya, jawabnya pelan. Lukman terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Amel. Namun pikirannya langsung terhubung dengan kejadian masa lalu yang ia coba lupakan. Jadi, kamu tidak tahu siapa orang tua kandungmu? Tidak ada yang memberitahu kamu siapa mereka, tanya Lukman dengan hati-hati, mencoba menggali lebih jauh. Tidak. Dok, saya hanya tahu bahwa saya pernah tinggal di rumah panti asuhan sebelum akhirnya diadopsi, ujar Amel, dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Percakapan ini semakin mengguncang hati Lukman, karena ada banyak kesamaan antara kisah Amel dan kisah hilangnya Nabila, namun ia merasa masih ada yang disembunyikan. Amel, aku rasa ada banyak hal yang perlu kamu tahu. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang masa lalu kamu, kata Lukman, matanya penuh tekad. Meskipun perasaan cemas mulai mendera. Setelah percakapan yang mengguncang itu, Lukman semakin merasa yakin bahwa Amel memiliki hubungan erat dengan Nabila, meskipun segalanya masih penuh tanda tanya. Ia segera menghubungi Anita, yang selama ini telah membantu penyelidikannya, dan meminta untuk menggali lebih dalam lagi tentang latar belakang Amel. Anita, aku rasa kita perlu mencari tahu tentang adopsi Amel lebih jauh, mungkin ada sesuatu yang bisa memberi petunjuk lebih jelas, kata Lukman dengan suara yang penuh ketegasan. Tidak lama setelah itu, Anita kembali dengan informasi yang sangat mengejutkan. Dokumen adopsi Amel kemungkinan besar dipalsukan, karena tidak ada catatan resmi tentang Amel di lembaga adopsi manapun. Ini sangat mencurigakan. Lukman, ada banyak ketidaksesuaian dalam catatan yang saya temukan, ujar Anita dengan nada serius, menyampaikan bukti yang semakin memperkuat kecurigaan mereka. Jika dokumen adopsinya palsu, berarti ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan oleh Ratih, gumam Lukman, semakin tergerak untuk menemukan kebenaran. Kita perlu mencari bukti lebih lanjut, mungkin dari rumah Ratih atau dari tempat lain, lanjut Anita, dengan tekad yang sama kuatnya. Lukman merasa semakin tertekan, tetapi ia tahu langkah selanjutnya harus lebih hati-hati, terutama karena ia harus menghindari kecurigaan Ratih yang semakin menguat. Aku perlu mengetahui apakah ada kesamaan genetik antara aku dan Amel. Anita, ini harus dilakukan, tapi kita harus sangat berhati-hati, kata Lukman, berpikir keras untuk merencanakan tes DNA tanpa menarik perhatian Ratih. Dengan pandangan penuh tekad, Lukman mempersiapkan diri untuk mengambil langkah besar berikutnya demi menemukan kebenaran yang telah lama ia cari. Beberapa hari setelah Lukman mulai mendalami informasi baru tentang Amel, ia menyadari bahwa Ratih semakin waspada terhadap setiap gerak-geriknya di rumah sakit. Setiap kali Lukman mendekati Amel, Ratih selalu hadir, bahkan seolah ingin menghalangi interaksi mereka dengan alasan menjaga kondisi pasien. Dokter, apakah kamu sudah memeriksa Amel dengan benar? Saya rasa dia butuh lebih banyak istirahat, kata Ratih dengan nada yang lebih tegas,
seolah memberi peringatan. Lukman, meskipun merasa cemas, berusaha untuk tetap tenang dan menjelaskan, "Bu Ratih, saya hanya ingin memastikan kondisinya stabil, saya sangat peduli dengan pemulihannya." Namun, di dalam hatinya, Lukman tahu bahwa Ratih semakin protektif dan sikapnya yang semakin menghalangi perhatian medis terhadap Amel hanya memperkuat dugaan bahwa ada yang tidak beres. Sementara itu, Amel mulai merasa lebih nyaman dengan Lukman, meskipun ia masih belum sepenuhnya memahami mengapa dokter itu sangat peduli dengan dirinya. "Dokter, kenapa kamu begitu perhatian pada saya? Apakah ada yang salah?" tanya Amel dengan jujur, penasaran dengan perhatian yang diberikan Lukman. Lukman mencoba menjawab dengan hati-hati, "Saya hanya ingin kamu cepat sembuh." "Amel, tidak ada yang salah. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik." Namun, meskipun ia berusaha menjaga jarak, Lukman merasa semakin sulit untuk menahan rasa ingin tahu yang semakin besar tentang hubungan Amel dan Nabila. Ratih, yang melihat kedekatan itu, mulai mengamati mereka lebih seksama, membuat Lukman sadar bahwa semakin banyak ia mendekat, semakin besar risiko yang ia hadapi. Dalam kebingungannya, Lukman menghubungi sahabat lama yang juga seorang dokter bedah, Gunawan, untuk meminta saran tentang bagaimana cara melanjutkan penyelidikan ini tanpa mencurigakan. Gunawan, yang tahu betul betapa besar kegelisahan Lukman, menyarankan, "Kamu harus melakukan tes DNA, Lukman, tapi caranya harus sangat hati-hati. Jika Ratih tahu, dia pasti akan menghalangi." "Tapi bagaimana caranya? Gan, aku tidak bisa meminta tes DNA langsung dari Amel. Itu akan terlalu mencolok," kata Lukman, merasa terpojok dengan situasinya. "Kamu bisa coba ambil sampel kecil saat dia di ruang perawatan rambutnya atau mungkin darah yang diambil saat prosedur medis. Itu bisa menjadi bukti yang cukup," jawab Gunawan dengan tenang. Saran Gunawan membuat Lukman semakin yakin bahwa ia harus mengambil langkah ini jika ia ingin mengetahui kebenarannya. "Kamu benar, Gan, kita akan melakukan ini tanpa menarik perhatian Ratih. Terima kasih untuk bantuannya," ujar Lukman, merasa lebih ringan setelah mendengar saran sahabatnya. Dengan bantuan Anita, Lukman mulai merencanakan bagaimana tes DNA tersebut dapat dilakukan secara diam-diam, tanpa membangkitkan kecurigaan dari pihak manapun. Anita, yang sangat berpengalaman dalam hal penyelidikan seperti ini, mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengambil sampel secara tersembunyi. "Kita harus sangat hati-hati, Lukman, jika ini gagal, kita bisa kehilangan jejak. Ratih tidak akan segan-segan mengambil tindakan," kata Anita, memperingatkan Lukman agar tetap waspada. Lukman mengangguk, bertekad untuk menyelesaikan pencarian ini secepatnya, meskipun ia tahu jalan yang ia pilih semakin berbahaya. Setelah berhari-hari menunggu dengan cemas, Lukman akhirnya menerima hasil tes DNA yang telah dilakukan secara diam-diam, dan saat membaca hasilnya, ia merasa tubuhnya terhenti. "Amel, adalah Nabila," gumam Lukman pelan, sementara perasaan lega dan hancur bercampur aduk dalam dirinya, seperti dua kutub yang tak bisa dipisahkan. Bukti genetik ini sudah cukup untuk mengungkapkan bahwa gadis yang telah lama hilang itu memang anaknya, meskipun selama ini ia hanya mengenal Amel sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan. "Aku sudah lama mencari, dan sekarang, kenyataan ini datang, setelah 18 tahun, pikir Lukman, merasakan beban berat di dadanya saat ia menyadari bahwa Nabila telah tumbuh tanpa mengenal kedua orang tuanya. Meskipun hasil ini membuatnya lega, ia juga merasa patah hati karena waktu yang hilang begitu banyak dan tak bisa digantikan dengan apapun. Lukman tahu bahwa kebenaran ini hanya membuka jalan menuju perjuangan yang lebih besar, di mana ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Nabila mungkin tidak mengenali dirinya sebagai ayah. Namun, ia tak bisa berhenti sekarang. Ia harus berjuang untuk membawa Nabila kembali ke dalam hidupnya, meskipun itu berarti harus melewati banyak rintangan. "Aku akan melakukannya, Nabila, aku akan membawamu pulang," bisik Lukman pada dirinya sendiri, merasa tekadnya semakin kuat meskipun perasaan bersalah masih menyelimuti hatinya. Ia tahu, langkah pertama adalah menghadapi Lestari, berbicara dengan hati-hati agar keduanya bisa merencanakan masa depan untuk Nabila tanpa menambah luka. Dengan rasa cemas yang menggerogoti, Lukman bersiap untuk mengungkapkan kebenaran ini pada Lestari, berharap ia akan menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Lukman mengundang Lestari ke sebuah kafe yang sepi, tempat mereka biasa berbicara tentang hal-hal penting di masa lalu, dan kali ini, suasana itu terasa jauh lebih berat. "Lestari, ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita bicarakan tentang Amel," ujar Lukman, matanya mengunci tatapan istrinya, yang seolah sudah bisa merasakan kegelisahan di dalam dirinya.
Lestari duduk dengan tenang, menatap Lukman dengan penuh perhatian. Meski bibirnya sedikit gemetar, "Apa yang ingin kamu katakan?" Lukman tanyanya, suara lembut namun penuh ketegangan. Lukman menarik napas panjang dan menunjukkan hasil tes DNA yang baru saja diterimanya. Berkata, "Ini hasil tes DNA Amel adalah Nabila, putri kita yang hilang." Lestari terdiam sejenak, matanya terbuka lebar, seolah mencoba mencerna setiap kata yang baru saja didengar, namun pikirannya penuh dengan kebingungannya. "Tidak mungkin," jawabnya perlahan, tetapi tak bisa menutupi air mata yang mulai mengalir, merasakan ketidakpercayaan yang menghujam dalam-dalam. "Ini benar, Lestari, aku tahu ini sulit, tapi tidak ada yang bisa menyangkalnya Amel adalah Nabila," ujar Lukman, mencoba meyakinkan istrinya yang masih terkejut. Setelah beberapa detik yang terasa hening, Lestari akhirnya mengangguk pelan, tetapi air mata yang tumpah membuktikan betapa beratnya kenyataan ini untuk diterima. "Kita harus melakukannya dengan hati-hati, Lukman, dia sudah terlalu lama tidak tahu siapa kita," kata Lestari, suaranya penuh keraguan, tetapi hatinya dipenuhi harapan baru. Mereka berdua duduk di kafe itu, merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati, tahu bahwa apapun yang mereka lakukan, itu harus dilakukan dengan penuh cinta dan pengertian. Semakin hari, Lukman merasa semakin sulit untuk mendekati Amel tanpa mendapatkan gangguan dari Ratih, yang tampak semakin curiga terhadap interaksinya dengan gadis itu. Setiap kali Lukman mencoba berbicara lebih lama dengan Amel, Ratih selalu hadir dengan alasan yang dibuat-buat, seolah mengawasi mereka lebih ketat dari sebelumnya. "Dokter, saya rasa Amel butuh istirahat lebih banyak, jangan ganggu dia terus-menerus," kata Ratih dengan nada yang tidak bisa dibilang sopan, matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik Lukman. Lukman mulai merasa kesal, tetapi ia tahu bahwa sikap Ratih yang semakin defensif justru memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka. "Ratih, saya hanya peduli pada kondisinya, saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja," jawab Lukman dengan sabar, meskipun dalam hati ia tahu bahwa alasan itu tidak cukup lagi. Ketegangan meningkat ketika Amel mulai lebih terbuka pada Lukman dan berbicara lebih banyak tentang masa kecilnya, membuat Ratih semakin khawatir akan kebocoran informasi. Sementara itu, Anita semakin dalam menggali informasi mengenai Ratih dan menemukan petunjuk baru tentang keterlibatannya dalam perdagangan anak dan adopsi ilegal. Ratih bukan hanya seorang pengasuh, dia bagian dari jaringan yang lebih besar. "Dan sekarang, saya rasa kita hampir sampai pada inti dari semuanya," kata Anita saat bertemu Lukman, dengan wajah yang semakin serius. Lukman semakin yakin bahwa Ratih tidak hanya menjadi ibu angkat Amel, tetapi juga terlibat dalam kejahatan yang lebih besar yang harus segera dihentikan. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut, Ratih harus dihadapkan pada hukum," kata Lukman dengan tekad, meskipun ia tahu bahwa itu akan menjadi jalan yang berbahaya. Dengan penyelidikan yang semakin mendalam, Anita akhirnya menemukan arsip lama yang menunjukkan bahwa Ratih pernah bekerja sebagai perantara adopsi di sebuah organisasi ilegal yang sudah dibubarkan. "Saya menemukan catatan transaksi yang mencurigakan, Lukman. Ternyata, salah satu kasusnya melibatkan penculikan seorang anak perempuan berusia 3 tahun, yang hilang dari taman kota 18 tahun lalu," ujar Anita, suaranya terdengar serius dan tegang. Lukman hampir tidak bisa percaya apa yang ia dengar. "Jadi, Amel, Nabila, adalah korban dari jaringan yang sama yang terlibat dalam penculikan itu?" tanyanya, suaranya tercekat. Anita mengangguk. "Iya, Lukman, ada bukti yang menunjukkan bahwa Ratih terlibat langsung dalam penculikan itu dan mungkin sudah menyembunyikan Nabila selama bertahun-tahun. Ini tidak hanya soal Amel, ini tentang masa lalu kita yang dihancurkan, dan sekarang kita tahu siapa yang bertanggung jawab," kata Lukman, merasa darahnya mendidih karena kemarahan yang tak tertahankan. Dengan informasi baru ini, Lukman merasa semakin dekat untuk mengungkap seluruh kebenaran, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh masih sangat berbahaya. "Kita harus bertindak cepat. Kita tidak bisa biarkan Ratih terus bersembunyi di balik kebohongan ini," ujar Lukman dengan penuh tekad. Namun, meskipun langkah mereka semakin jelas, risiko yang mereka hadapi semakin besar, dan Lukman tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi konsekuensi apapun. "Tidak ada jalan mundur sekarang, Amel harus tahu siapa dirinya yang sebenarnya," kata Lukman dengan suara berat, tetapi penuh keyakinan. Sementara itu, Ratih semakin terpojok, dan waktu untuknya mulai habis. Setelah berhari-hari mempertimbangkan cara terbaik untuk mengungkapkan kebenaran, Lukman akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Amel, yang kini ia tahu adalah Nabila, putrinya yang hilang.
Amel, tidak, Nabila. Aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting, kata Lukman dengan suara yang gemetar, mencoba menenangkan perasaannya. Nabila menatapnya dengan kebingungan, tidak mengerti mengapa Lukman tiba-tiba memanggilnya dengan nama yang berbeda. Apa maksudnya? Dok, kenapa kamu memanggil saya seperti itu, tanyanya. Wajahnya penuh tanda tanya. Lukman menarik napas panjang sebelum menjelaskan. Kamu bukanlah Amel, kamu adalah Nabila, putriku yang hilang 18 tahun yang lalu. Nabila terdiam, matanya seolah berputar mencoba memproses kata-kata Lukman, yang terdengar seperti sebuah mimpi buruk. Ini tidak mungkin. Dok, saya tidak ingat apa-apa tentang itu, jawabnya dengan suara gemetar. Lukman memandangnya dengan penuh empati. Aku tahu ini sulit, Nabila, tapi tes DNA ini membuktikan bahwa kamu adalah anakku, yang telah lama hilang. Dengan hati-hati, Lukman mulai menceritakan beberapa kenangan masa kecil Nabila yang ia ingat, seperti mereka yang sering bermain di taman dan mengenakan gaun merah yang ia sukai. Seiring waktu, Nabila mulai mengingat beberapa hal, potongan-potongan kenangan tentang ayahnya, tentang rumah mereka yang dulu penuh tawa, dan bahkan tentang taman tempat ia pernah hilang. Apakah benar, saya adalah Nabila, tanya Nabila, dengan mata penuh air mata yang mulai mengalir, seolah berusaha menerima kenyataan yang baru saja terbuka. Iya, Nabila, kamu adalah putriku yang hilang, jawab Lukman dengan suara yang penuh kasih, meski hatinya terasa hancur melihat kebingungan yang ada di mata putrinya. Di sisi lain, Ratih yang merasa terpojok oleh bukti-bukti yang semakin jelas, akhirnya memutuskan untuk mengakui segalanya kepada Nabila, meski dengan hati yang berat. Nabila, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Aku yang menculikmu dari taman itu, Ratih berkata dengan suara gemetar, seolah-olah terbebani dengan pengakuan yang telah lama ia pendam. Nabila menatap Ratih dengan mata terbuka lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa kamu yang membawaku pergi, suaranya serak, penuh kebingungannya. Ratih mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. Iya, Nabila, aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku melakukannya karena tekanan, karena rasa takut akan kehilangan semuanya, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Nabila merasa seluruh dunia berputar, seperti ada bumi yang terbelah di bawah kakinya, dan ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai ibu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kau merenggut masa kecilku? Tanya Nabila dengan air mata yang mulai mengalir deras, rasa sakit yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Lukman dan Lestari yang mendengar pengakuan ini segera mendekati Nabila, berusaha menenangkannya meskipun mereka sendiri merasa terperangkap dalam kebingungannya. Nabila, kami minta maaf, kami tidak tahu bahwa kamu harus melalui semua ini, tapi kamu sekarang bersama kami, dan kita akan bersama-sama menghadapinya, kata Lestari dengan suara lembut, mencoba menenangkan putrinya yang sedang berduka. Namun, meskipun mereka mencoba untuk menenangkan Nabila, luka emosional yang dalam akibat pengkhianatan itu tak bisa sembuh dalam waktu singkat. Aku butuh waktu untuk memaafkan semuanya, kata Nabila dengan suara yang pecah, menyembunyikan wajahnya di tangan, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Dengan bukti-bukti yang telah cukup untuk menuntut Ratih, Lukman dan Anita bekerja sama dengan polisi untuk menyusun laporan resmi tentang penculikan dan keterlibatan Ratih dalam jaringan perdagangan anak. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti, Lukman. Ratih tidak bisa lagi lari dari ini, kata Anita dengan tegas, menyampaikan bahwa proses hukum akan segera dimulai. Namun, Ratih yang semakin terpojok mencoba bertahan dengan membantah sebagian besar tuduhan yang dilayangkan kepadanya, berusaha melindungi dirinya dari hukuman yang berat. Saya tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan, semua ini hanya kebohongan, teriak Ratih saat ia diinterogasi oleh pihak berwajib, tetapi raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Di sisi lain, Nabila merasa sangat campur aduk, ia benci dengan apa yang telah dilakukan Ratih, tetapi di sisi lain, ia merasa berterima kasih karena Ratih telah merawatnya selama ini. Bagaimana aku bisa membenci dia, kalau dia juga yang menjagaku, pikir Nabila, berjuang keras dengan perasaan yang saling bertentangan. Lukman dan Lestari berusaha mendukung Nabila, memberikan ruang bagi gadis itu untuk merasa apapun yang ia butuhkan, meskipun mereka tahu proses ini akan memakan waktu. Kita akan melewati ini bersama, Nabila, apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah lagi sendirian, kata Lestari, sambil memeluk Nabila dengan penuh kasih. Namun, meskipun mereka berusaha memberikan rasa aman kepada Nabila, ketegangan yang ada di sekitar mereka terus meningkat,
karena perlawanan dari Ratih semakin kuat. Kami akan menuntut keadilan untukmu, Nabila, semua akan berakhir secepatnya, ujar Lukman, dengan tekad yang semakin membara, meskipun ia tahu tantangan besar masih harus dihadapi. Setelah bertahun-tahun terpisah, Lestari akhirnya bertemu dengan Nabila untuk pertama kalinya, momen yang penuh air mata dan emosi yang sulit diungkapkan. Saat Lestari melangkah masuk ruang perawatan, Nabila menatapnya dengan kebingungan dan rasa tidak percaya. Ibu, apakah itu benar? Lestari terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat dengan hati yang penuh haru, sebelum akhirnya meraih Nabila dan memeluknya erat. Iya, sayang, aku ibu kamu, Nabila, jawabnya dengan suara pecah, hampir tidak bisa menahan air mata. Mereka berdua terdiam dalam pelukan yang panjang, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi mereka kesempatan menyembuhkan luka yang telah lama terkubur. Lukman, yang berdiri di sisi, menyaksikan momen emosional ini dengan penuh haru, berharap agar ini menjadi awal dari sebuah keluarga yang utuh kembali. Waktu yang hilang takkan pernah bisa kembali, tapi kita akan membuat kenangan baru bersama, kata Lukman, mencoba memberi harapan di tengah luka yang masih terasa. Nabila, yang mulai mengenali sosok ibunya, berusaha menyatu kembali dengan Lestari meskipun ada rasa canggung yang terpendam di antara mereka. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Ibu, kata Nabila, wajahnya penuh kebingungan, tapi hatinya mulai merasa lebih ringan. Lestari tersenyum lembut, kita akan mulai dari sini, dari saat ini, Nabila, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Dengan air mata yang mengalir, mereka bertiga duduk bersama, merasakan bahwa meskipun perjalanan mereka panjang dan berliku, keluarga yang dulu hilang kini sedang dibangun kembali. Meskipun Nabila akhirnya menerima kenyataan bahwa ia adalah bagian dari keluarga Lukman, ia merasa sulit untuk beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidupnya setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dengan identitas Amel. Aku merasa seperti seorang asing di rumah ini, ujar Nabila dengan suara pelan, saat ia duduk di ruang tamu yang terasa asing meskipun sudah penuh dengan kenangan baru. Lukman dan Lestari berusaha memberikan dukungan penuh kepada Nabila, memberi ruang agar ia bisa memproses perasaannya. Tetapi mereka juga tahu bahwa tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan luka emosional yang dalam. Mereka mencoba melakukan hal-hal kecil yang dapat membantu Nabila merasa lebih nyaman, seperti makan malam bersama atau menghabiskan waktu di taman. Tetapi kadang-kadang, kebisuan dan jarak masih menyelimuti hubungan mereka. Sementara itu, persidangan Ratih dimulai, menarik perhatian media yang meliput setiap perkembangan kasus penculikan ini, menciptakan ketegangan di sekeliling mereka yang terus-menerus mengingatkan pada luka yang masih terbuka. Nabila, meskipun mencoba menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya, merasa seperti berada di tengah sorotan publik, yang semakin menambah berat beban emosional yang harus ia hadapi. Lukman dan Lestari berusaha menjaga agar Nabila tetap merasa aman dan dicintai, meskipun mereka tahu bahwa jalan untuk sembuh masih panjang. Di tengah semua ketegangan ini, Nabila mulai membuka diri sedikit demi sedikit, mengungkapkan rasa cemas dan takutnya tentang masa depan, yang membuat Lukman dan Lestari semakin paham bahwa mereka harus tetap bersabar. Kami akan bersama-sama melalui semua ini, Nabila, jangan merasa sendirian, kata Lestari dengan lembut, meskipun dirinya sendiri merasa berat untuk menjalani semuanya. Meskipun luka emosional mereka belum sepenuhnya pulih, mereka tahu bahwa waktu dan cinta adalah hal yang paling penting untuk menyembuhkan hati mereka yang terluka. Persidangan Ratih akhirnya dimulai, dan seluruh keluarga merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Setiap detik penuh dengan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi pada wanita yang telah merenggut masa kecil Nabila. Anita dan polisi berhasil mengumpulkan bukti kuat yang menunjukkan bahwa Ratih terlibat langsung dalam penculikan Nabila dan bekerja dalam jaringan adopsi ilegal yang telah lama dibubarkan. Selama persidangan, Ratih membantah hampir semua tuduhan, meskipun bukti yang ada semakin mengarahkannya sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Saya mencintai Nabila seperti anak saya sendiri, dan saya tidak pernah berniat menyakitinya, klaim Ratih dengan suara penuh emosi, mencoba membela dirinya meskipun kenyataan menunjukkan kebalikannya. Nabila, yang hadir di ruang sidang, merasa hancur mendengar pernyataan itu meskipun Ratih mengakuinya sebagai anaknya selama ini. Ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semuanya dibangun di atas kebohongan. Bagaimana bisa aku mempercayai apa yang dia katakan setelah semua yang terjadi, tanya Nabila pada dirinya sendiri, dengan hati yang penuh kebingungannya. Di sisi lain, Lukman dan Lestari berusaha memberikan dukungan sebanyak mungkin kepada Nabila,
meskipun mereka tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka hatinya. Ratih akhirnya dijatuhi hukuman yang berat atas tindakannya, tetapi pengakuannya tentang cinta yang ia klaim rasakan untuk Nabila justru membuat gadis itu semakin bingung. Aku tidak tahu harus merasa apa cinta atau pengkhianatan, kata Nabila, duduk di samping Lukman dan Lestari setelah persidangan berakhir, mencoba menerima kenyataan yang rumit. Meskipun keputusan pengadilan sudah diambil, bagi Nabila, penyembuhan emosionalnya baru saja dimulai, dan waktu akan mengajari dirinya untuk menemukan kedamaian dalam hatinya. Setelah persidangan Ratih berakhir, Lukman dan Lestari bertekad untuk mulai membangun kembali hubungan mereka demi Nabila, meskipun luka lama mereka masih terasa dalam. Kita akan melakukannya bersama, Nabila, kita mulai lagi dari sini, kata Lukman dengan senyum tipis, meskipun ia tahu proses ini tidak akan mudah untuk semua orang. Mereka membawa Nabila ke beberapa tempat yang dulu ia sukai, mengenang masa kecilnya yang hilang, berharap dapat membangkitkan kenangan indah yang dapat membantu proses pemulihannya. Nabila, meskipun canggung, mulai merasa sedikit lebih nyaman dengan kedekatan mereka, meskipun kadang-kadang rasa takut dan keraguan masih membayangi hatinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke kehidupan ini, tapi aku akan mencoba, kata Nabila, mencoba membangun kepercayaan baru, meskipun masih ada banyak ketidakpastian dalam dirinya. Lukman dan Lestari terus memberi ruang bagi Nabila untuk mengekspresikan perasaan dan ketakutannya, berusaha mendengarkan lebih banyak daripada memberikan jawaban. Kami akan ada untukmu, Nabila, dan kamu akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini, kata Lestari, dengan penuh keyakinan meskipun ia juga berjuang dengan perasaan yang rumit. Perlahan, hubungan mereka bertiga mulai membaik, tetapi Lukman tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan penyesuaian. Kita akan membangun keluarga ini kembali, meski semuanya harus dimulai dari awal, pikir Lukman, sambil melihat Nabila tersenyum kecil di sampingnya. Meski perjalanan ini penuh tantangan, Lukman dan Lestari tahu bahwa mereka sudah memulai sebuah babak baru dalam hidup mereka yang penuh dengan harapan dan peluang baru. Nabila mulai menjalani hidupnya dengan nama aslinya, meskipun ia merasa canggung dan bingung dengan identitas barunya yang kini sangat berbeda dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Aku tidak tahu apakah aku siap dengan semua ini, dengan nama yang baru dan dengan keluarga yang baru semuanya terasa asing, kata Nabila, matanya penuh ketidakpastian. Lukman dan Lestari memberikan dukungan penuh, berusaha meyakinkan Nabila bahwa perubahan ini adalah bagian dari proses untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Mereka membawa Nabila ke tempat-tempat yang dulu ia sukai saat kecil, mencoba membangkitkan kenangan indah, meskipun terkadang Nabila merasa kesulitan untuk mengingatnya. Sementara itu, media yang semula mengikuti kasus ini mulai berhenti meliput, memberi mereka sedikit ruang untuk menyembuhkan diri tanpa gangguan. Sekarang kita bisa sedikit lebih tenang, Nabila, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan, kata Lestari, mencoba memberi ketenangan pada Nabila yang merasa lelah dengan sorotan yang terus-menerus. Namun, meskipun media mulai meninggalkan mereka, perasaan canggung dan luka emosional yang belum sepenuhnya sembuh tetap menghantui keluarga ini. Aku tahu, ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi kita akan melakukannya bersama, kata Lukman, berusaha memberi semangat pada keluarganya. Nabila, meskipun ragu, merasakan adanya cinta dan perhatian yang tulus dari Lukman dan Lestari, dan ini memberinya kekuatan untuk berusaha menerima hidup barunya. Aku akan mencoba, aku ingin mencoba, ucap Nabila, dengan suara yang lebih percaya diri, meskipun hatinya masih penuh kebingungan. Sebagai keluarga, mereka memutuskan untuk mengunjungi taman kota tempat Nabila diculik 18 tahun yang lalu, menjadikannya momen refleksi dan sekaligus perayaan atas reuni mereka. Di sana, mereka duduk bersama di bangku yang dulu sering mereka gunakan untuk menikmati waktu berdua, mengenang masa lalu yang penuh air mata, tetapi juga penuh harapan. Dulu tempat ini mengingatkan aku pada kehilangan, tapi sekarang, ini tempat yang penuh dengan kenangan baru, kata Lukman, menatap Nabila dan Lestari, yang duduk di sisinya. Nabila mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun luka lama masih menggores hatinya. Namun ia merasa keluarga ini memberikan keamanan yang baru. Mungkin tempat ini memang penuh kenangan buruk, tapi kini jadi simbol kebangkitan kita, ucap Lestari, menggenggam tangan Nabila dengan penuh kasih. Mereka berbicara tentang banyak hal, tertawa dan menangis bersama,
menghapus sebagian besar kesedihan yang selama ini menyelimuti hidup mereka. Taman yang dulu menjadi saksi bisu dari tragedi yang menimpa keluarga mereka, kini menjadi tempat di mana mereka bisa mulai membangun kembali ikatan mereka. Kita memulai perjalanan baru dari sini, dengan hati yang lebih lapang dan penuh harapan, kata Lukman, sambil tersenyum pada keluarganya. Dan kita akan melangkah bersama, apapun yang terjadi, tambah Nabila dengan suara penuh harapan, meskipun ia tahu perjalanan ini akan terus menguji mereka. Akhirnya, mereka berjalan bersama, meninggalkan taman dengan senyuman, memulai babak baru dalam hidup mereka yang kini dipenuhi dengan cinta dan kebersamaan. Setelah melalui berbagai rintangan dan air mata, keluarga Lukman, Lestari, dan Nabila mulai membangun kembali kehidupan mereka, dengan fondasi baru yang lebih kuat. Meski masa lalu mereka penuh luka, mereka menyadari bahwa cinta dan waktu adalah hal yang paling kuat untuk menyembuhkan. Dengan penuh harapan, mereka berjalan bersama ke depan, siap menghadapi segala tantangan yang datang, dan tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama.